Selamat datang di Imron Komis. Jangan lupa bahagia. Bab 741 Serangan Balik. Semira melihat ke arah Morgan sambil tersenyum dan menghela napas pelan, lalu berkata, "Aku tidak menyangka Morgan yang awalnya terlihat sangat lemah bisa membuat kemajuan pesat akhir-akhir ini. Jika kemampuan Morgan menjadi lebih kuat jelas merupakan hal yang baik bagi Semira, karena kemampuan Morgan juga akan memainkan peran yang sangat penting kelak saat harus berurusan dengan orang-orang di Bank Merchant." Pada saat ini, Semira juga menantikan pertandingan antara Morgan dan Arka. Semira ingin melihat seberapa kuat Morgan sebenarnya. Sementara Arka saat ini sedang menatap Morgan seraya mendengus dingin, lalu bergegas ke posisi Morgan. Gerakan Arka tidak hanya terlihat sangat indah, tetapi juga memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Arka berhenti kurang dari setengah meter dari Morgan dan kemudian dia menunjukkan tendangan yang bagus untuk menyerang Morgan. Pada saat ini, Arka tampak seperti seekor naga yang mengayunkan ekornya. Dengan suara angin menderu, kaki kanannya langsung mengarah ke wajah Morgan dan bersiap memukulnya. Morgan juga bisa merasakan bahwa Arka benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Baik kecepatan maupun kekuatannya telah mencapai puncak orang biasa dan itu tidak sebanding dengan seseorang seperti Wilbert. Memang sangat sulit bagi orang biasa untuk melatih kecepatan dan kekuatannya ke tingkat ini. Mata Morgan langsung menunjukkan tatapan waspada, karena dia bisa merasakan bahwa jika dia sedikit ceroboh di hadapan Arka, dia mungkin akan kalah dari Arka. Kekuatan Arka sama sekali tidak kalah dengan Master Zidane. Namun, pengalaman bertarung Arka tidak bisa dibandingkan dengan Master Zidane. Jika Arka diberi waktu untuk berlatih lagi, kekuatannya pasti akan lebih mengerikan dari Master Zidane sekarang. Meskipun Arka dan Morgan selalu memiliki hubungan yang tidak baik, tetapi Morgan diam-diam tetap mengakui keunggulan Arka di dalam hatinya. Terlebih lagi, Arka memang tampan, memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa, belajar dengan baik, dan memiliki keterampilan yang baik. Arka ini benar-benar sempurna. Satu-satunya kelemahan Arka adalah dia seperti anak kecil yang berpikiran sempit. Arka selalu berpikir bahwa Morgan mengejar Viola dan Yura. Jika Morgan gagal mengejar Yura, Morgan akan kembali mengejar Viola. Melihat kemungkinan tersebut, Arka menganggap Morgan berpotensi menjadi saingannya dalam cinta. Oleh karena itu, dia sekarang siap untuk menekan saingan cintanya dengan cara apapun. Setelah semua orang melihat tendangan Arka, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut dan beberapa gadis bahkan berteriak. Salah satu dosen olahraga tidak tahan untuk tidak menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari tingkat keempat pemegang sabuk hitam taekwondo, dia memang luar biasa. Adapun kekuatan Arka, meski tidak terlihat di seluruh kota Surabaya, bisa jadi ada beberapa orang yang menjadi lawan Arka. Bahkan jika dilihat di seluruh negeri, Arka pasti bisa dianggap sebagai talenta muda papan atas. Aku tidak tahu bagaimana Morgan akan menangani tendangan ini. Semira tentu saja dapat melihat bahwa tendangan Arka sangat ganas, jadi dia tidak bisa tidak khawatir tentang Morgan di dalam hatinya. Saat ini, kaki Arka hampir mengenai wajah Morgan. Akan tetapi Morgan dengan cepat mengangkat tangan kanan dan menutupi kepalanya. Buk, sebuah suara keras terdengar. Kaki Arka langsung mengenai tangan Morgan. Morgan tidak tahan dengan kekuatan kaki Arka, jadi dia mundur 2 langkah berturut-turut untuk menstabilkan tubuhnya. Arka sangat keren. Dia terlihat semakin tampan saat bertarung seperti ini. Ya, dia sangat keren. Setelah semua orang melihat Morgan mundur 2 langkah, ada sorak-sorai dan ekspresi di wajah mereka sangat bersemangat, karena di mata orang-orang ini, mundurnya Morgan saat ini berarti Arka akan memenangkan pertandingan ini. Akan tetapi ekspresi di wajah Arka sangat bingung, karena dia telah melakukan yang terbaik dengan tendangan ini sekarang. Dia bahkan bisa dibilang mengerahkan seluruh kekuatannya dan Arka tahu lebih baik dari siapapun seberapa kuat tendangan barusan. Namun Morgan ternyata mampu menghadang kaki Arka. Meskipun Morgan telah mundur 2 langkah berturut-turut, tetapi itu bukan hasil yang diinginkan Arka. Arka merasa jika itu orang lain, orang itu pasti akan langsung roboh oleh tendangan kakinya yang sangat kuat tadi. Saat Morgan mampu menghadang tendangan kakinya, hal itu sama saja membuktikan bahwa kekuatan Morgan mungkin lebih menakutkan daripada yang dia pikirkan. Dia memang memiliki beberapa keterampilan, gumam Morgan setelah menstabilkan tubuhnya seraya menghela napas. Aku akan menyerangmu lagi. Pada saat ini, Arka sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Morgan. Setelah menarik kaki kanannya,
dia tiba-tiba mengayunkan kakinya ke tubuh Morgan. Sementara Morgan segera meletakkan tangannya di D**A dan memblokir tendangan Arka. Namun, Arka sepertinya tidak menyerah dan terus menyerang Morgan, dia terus memberikan 5 atau 6 tendangan dalam sekejap. Morgan mundur terus-menerus sambil menahan serangan Arka. Bok, 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 suara pukulan keras terdengar di tengah lapangan. Semua orang yang hadir tercengang dan ekspresi di wajah mereka sangat kagum. Orang-orang ini terkejut karena Arka bisa menggunakan kakinya dan melakukan tendangan begitu banyak dalam waktu singkat, sementara Morgan hanya bisa berdiri di sana menghadapi serangan sengit dari Arka. Kedua pemuda ini sedikit mengejutkan. Setelah melakukan tendangan begitu banyak dalam waktu singkat barusan, Arka pun akhirnya merasa sedikit lelah saat ini. Alih-alih terus menyerang Morgan, dia malah berhenti di tempat dan mengambil napas. Sementara Morgan masih berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi dan terlihat sangat santai saat ini. Ketika semua orang melihat Morgan mundur sebelumnya, mereka berpikir bahwa Arka pasti akan menang hari ini. Akan tetapi tidak ada yang berpikir bahwa Morgan akan dapat bertahan sampai sekarang. Saat ini, bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa serangan Arka sama sekali tidak menimbulkan cedera yang fatal pada Morgan. Akhirnya, mereka yang mendukung Arka pun terdiam saat ini sambil menatap tajam ke arah Morgan dan Arka. Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa kemampuan Morgan juga tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, Angel sepertinya memiliki keraguan di hatinya. Gadis itu mengerutkan kening, dan bertanya pada Viola yang berada di sampingnya, Arka tidak akan kalah dari pecundang yang miskin ini, kan? Akan sangat memalukan jika sampai Arka kalah dari si miskin Morgan. Setelah mendengar kata-kata Angel, Viola hanya bisa terdiam sejenak, kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, tidak, Arka adalah pemegang sabuk hitam tingkat keempat di Taekwondo. Jika Morgan bisa mengalahkan Arka, memangnya seberapa bagus kemampuan Morgan? Aku ingat Morgan mengatakan bahwa dia hanyalah pemegang sabuk kuning. Angel langsung menjawab dengan kesal, padahal, bahkan batu bata pun bisa dengan mudah dihancurkan oleh tendangan Arka, tapi sepertinya tendangannya kali ini tidak memberikan cedera pada tangan Morgan sama sekali. Viola mengernyit dan melihat ke arah Arka dan Morgan. Dia tidak yakin apa Arka bisa mengalahkan Morgan. Pada saat ini, Morgan tiba-tiba berteriak pada Arka, sekarang giliranku. Bab 742 Kekalahan Arka. Sudah waktunya giliranmu. Arka tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku setelah mendengar kata-kata Morgan, dan ekspresi wajahnya jelas waspada. Saat ini, Morgan melangkah lurus ke posisi Arka dan bergegas mendekat. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut setelah melihat tindakan Morgan. Saat ini kecepatan dan kekuatan Morgan sangat luar biasa, membuat orang merasa bahwa itu bahkan lebih menakutkan daripada kecepatan dan kekuatan Arka sebelumnya. Viola sepertinya menyadari ada yang tidak beres, dan dia segera berteriak ke posisi Arka, Arka, hati-hati. Morgan memang tidak terlalu mengenal Taekwondo, dia hanya belajar di Universitas Surabaya untuk beberapa waktu dan hanya menjadi pemegang sabuk kuning. Jadi Morgan tidak melakukan gerakan yang indah kali ini, dia hanya memberikan serangan paling umum di Taekwondo. Namun kecepatan dan kekuatan Morgan sangat luar biasa. Pada saat Morgan menghampiri, semua orang bahkan dapat mendengar suara angin yang menusuk, seolah-olah kaki Morgan dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Arka tentu saja bisa merasakan tendangan mengancam Morgan. Dia memilih untuk menggunakan gerakan yang sama untuk mengangkat tangannya di dadanya. Bok! Sebuah suara keras terdengar. Morgan mengarahkan kakinya langsung ke D*A. Arka mundur 2 atau 3 langkah berturut-turut, sebelum tubuhnya berhenti dengan stabil. Harus dikatakan bahwa kekuatan Arka memang di atas Wilbert. Morgan tadi menendang Wilbert dengan cara yang sama dan langsung mematahkan 3 tulang rusuknya, tetapi Arka masih bisa berdiri di sana. Dari titik ini, kita bisa melihat kesenjangan kekuatan antara Arka dan Wilbert. Arka menatap Morgan dan wajahnya sangat terkejut. Saat ini hanya dia yang bisa merasakan betapa dahsyatnya kekuatan Morgan. Arka merasakan sakit di tangannya yang begitu menusuk. Morgan tidak memberi Arka kesempatan untuk bereaksi sama sekali dan meluncurkan serangan kedua secara langsung. Bok! Tendangan lain terdengar. Arka mundur lagi. Ternyata kamu tidak sehebat yang kupikirkan. Morgan tersenyum ketika melihat Arka menghadang kakinya lagi dan kemudian dia terus menyerangnya. Dalam sekejap, Morgan mengerahkan 5 tendangan berturut-turut sesuai yang dilakukan Arka sebelumnya.
Arka lelah menghadapi serangan Morgan dan wajahnya sangat kesakitan. Pada saat ini, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya, terkejut dengan monster seperti apa Morgan itu. Dia mampu memberikan banyak tendangan dalam waktu singkat. Meskipun Arka telah menendang Morgan dengan tidak kurang dari 5 atau 6 tendangan berturut-turut sebelumnya, pada kenyataannya, hanya tendangan pertama Arka yang paling kuat, dan kemudian kekuatannya menjadi lebih lemah. Morgan berbeda, kekuatan Morgan ternyata sama sekali tidak melemah, tetapi justru makin meningkat. Saat Morgan memberikan tendangan ketujuhnya Arka yang dari tadi bertahan dengan keras akhirnya tak kuasa menahan serangan Morgan. Kaki Morgan mengenai D*** A Arka sekaligus mematahkan tangan pemuda itu. Tubuh Arka tiba-tiba terhempas ke belakang dan menghantam tanah. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tertegun di tempat, dan ekspresi di wajah mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Arka akan kalah dari Morgan. Sementara Viola menatap Morgan dan Arka dengan mata terbelalak dengan ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya. Pada saat ini, Arka terbatuk pelan dan berjuang untuk berdiri. Namun Arka menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Bukankah aku sudah bilang untuk berhenti? Morgan, mengapa kamu memukul begitu keras? Viola menoleh dan berteriak ke arah Morgan, lalu berlari ke samping Arka. Mata dokter kampus juga memancarkan jejak ketidakberdayaan, lalu dia juga berlari ke sisi Arka, dan kemudian membantu Arka melakukan pemeriksaan sederhana. Setelah dokter kampus membantu Arka melakukan pemeriksaan sederhana, dia berkata dengan suara rendah kepada semua orang, Arka tidak terluka parah, mungkin dia hanya kram. Saat Viola mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya jelas terlihat lega. Dia mengulurkan tangan untuk membantu Arka berdiri, lalu menoleh untuk menatap Morgan dengan tegas dan berkata kepada Arka dengan suara rendah, Arka, ayo pergi. Tidak, Viola, aku belum kalah. Harga diri yang kuat tidak akan membiarkan Arka kalah dari orang seperti Morgan. Dia secara naluriah mendorong Viola menjauh dan segera bergegas menuju posisi Morgan. Namun setelah Arka berjalan 2 langkah, kepalanya tertunduk dan jatuh lagi ke tanah hingga berbunyi gedebuk. Semira melirik Arka tanpa daya, lalu berkata dengan enteng, kami sudah mengatakan sebelumnya bahwa sudah waktunya untuk berhenti. Semua orang di sini melihat bahwa kamu sudah kalah. Kamu tidak perlu terus menantang Morgan atau kamu hanya akan lebih malu. Ketika Arka mendengar kata-kata Semira, dia melirik Semira sambil menggertakkan giginya. Sebenarnya, dia tahu dalam hatinya bahwa dia telah kalah dari Morgan, tetapi Arka tidak mau mengakuinya. Bagaimanapun dia adalah pemegang sabuk hitam tingkat keempat, bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh pemegang sabuk kuning seperti Morgan? Ini benar-benar membuatnya malu dan harga dirinya seolah diinjak-injak. Arka berkata pada Viola dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, baiklah, Viola, ayo kita pergi. Viola buru-buru membantu Arka berdiri, lalu mengikuti Angel dan yang lainnya berjalan keluar dari tempat olahraga. Setelah melihat Arka dan yang lainnya pergi, Morgan menatap kosong ke arah sekelompok mahasiswa baru dan bertanya dengan ringan, apakah ada orang yang masih keberatan? Masih ada orang yang mau menantangku saat ini. Para mahasiswa baru berdiri di sana tercengang dengan ekspresi yang sangat marah di wajah mereka. Akan tetapi mereka tidak berani berbicara. Jika Arka dan Wilbert yang pemegang sabuk hitam saja kalah dari Morgan, apalagi mereka. Jadi mereka jelas bukan lawan Morgan. Kita menang. Pada saat ini, mata indah Ana menatap ke arah Morgan dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Ya, kita menang. Mari kita lihat apakah mereka masih bisa menyombongkan diri seperti sebelumnya. Yang lain juga berteriak, dan ekspresi di wajah mereka semua sangat bersemangat. Bagaimanapun, mahasiswa di kelas Morgan sudah diganggu oleh sekelompok mahasiswa baru. Tentu saja, mereka semua sangat tidak rela dalam hati mereka, tetapi kekuatan Wilbert terlalu menakutkan, sehingga mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menahan kebencian yang mereka rasakan. Pada saat ini, Morgan sudah mengalahkan Arka dan Wilbert yang tentu saja sangat melegakan para mahasiswa di kelas, dan mereka pun tidak perlu takut lagi. Citra Morgan jelas jauh lebih tinggi di mata para mahasiswa ini. Raihan juga sangat senang saat ini dan berteriak sambil tersenyum, untuk merayakan kemenangan Morgan atas Arka dan Wilbert, aku akan mengundang semua orang ke kantin untuk makan sepuasnya, dan Morgan akan membayar makanan kita semuanya. Ayo kita pergi ke kantin. Yay, hebat. Sejak kapan Morgan menjadi begitu murah hati? Morgan selalu sangat murah hati, tahu.
Terakhir kali Morgan mentraktir kita di Hotel Bintang 5 untuk makan bersama, apa kamu lupa? Para mahasiswa di kelas berteriak dengan sangat gembira. Ketika Semira melihat bahwa para mahasiswa ini sangat bahagia, senyum indah muncul di matanya, tetapi dia tidak banyak bicara. Bab 743 Kencan Buta. Raihan tahu bahwa Morgan sangat kaya sekarang, jadi bukan masalah besar bagi Morgan untuk mengundang teman sekelas mereka makan gratis di kantin kampus. Sementara Morgan juga tahu niat baik Raihan, jadi dia tidak menolak. Dia mengikuti teman-teman sekelasnya untuk pergi ke kantin. Sebelumnya, karena ulah Vivi, Kaisen, dan yang lainnya, yang selalu mengincar Morgan sepanjang waktu, banyak mahasiswa di kelas yang sangat membenci Morgan, sehingga Morgan nyaris tidak memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman sekelasnya. Namun setelah kejadian ini, kesan mahasiswa di kelas terhadap Morgan juga mengalami perubahan yang sangat besar. Para mahasiswa ini menganggap Morgan lumayan tampan. Selain itu, dia juga sangat murah hati kepada mereka, dan yang paling penting adalah dia ternyata sangat hebat dalam taekwondo. Kesan Morgan di hati orang-orang ini berubah secara dramatis dalam sekejap. Banyak anak laki-laki yang pernah menertawakan Morgan sebelumnya berinisiatif untuk meminta maaf kepada Morgan, dan beberapa gadis bahkan mulai ada yang memperhatikan Morgan. Terkadang Morgan hanya bisa menghela napas dalam hatinya. Begitu seseorang memiliki uang, dia memang bisa mengubah banyak hal. Uang mungkin belum tentu bisa membeli persahabatan, tetapi uang bisa membuat orang yang membenci kita makin sedikit dan makin banyak orang yang menghormati kita. Uang mungkin juga tidak bisa membeli cinta, tetapi uang bisa membuat kita lebih menarik bagi lawan jenis. Kehidupan Morgan telah banyak berubah sejak dia mewarisi warisan Chandra Wiwangsa. Meskipun ada kalanya Morgan ragu dan takut seperti orang biasa, ini hanyalah sebuah proses perubahan dari orang miskin menjadi orang kaya. Apa yang dipikirkan Raihan dan Rian adalah karena Morgan sudah sangat kaya, itu berarti dia bisa melakukan apapun yang dia mau, dan dia bisa mengurus siapapun yang dia mau. Namun nyatanya tidak demikian, ketika orang biasa tiba-tiba mewarisi harta warisan yang banyak, butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi dengan perubahan identitasnya. Inilah sebabnya Johnson tidak terburu-buru meminta Morgan mengambil alih bisnis perusahaan. Morgan secara bertahap beradaptasi dengan identitasnya saat ini dan dia juga perlahan-lahan belajar bagaimana menggunakan kekayaan dan kekuatannya. Setelah makan dengan teman-teman sekelasnya, Morgan kembali ke Imperial Villa nomor 1 sendirian. Morgan sibuk berlatih seni bela diri akhir-akhir ini dan tinggal di kediaman Oscar, jadi dia sangat jarang pulang ke tempat ini. Morgan juga akan segera pergi ke Kintamani untuk mencari bahan obat yang diinginkan Oscar, sehingga Morgan tidak memiliki rencana untuk terus menemui Prakoso dan berlatih bela diri selama beberapa waktu ini. Sebaliknya, dia akan pulang dan beristirahat dengan baik selama beberapa hari. Sesampainya di Imperial Villa nomor 1, Morgan langsung mandi lalu menelepon Laura. Sekarang semua orang di industri hiburan tahu bahwa pacar Laura adalah tuan muda Morgan dari kota Surabaya, sehingga status Laura di industri hiburan juga meningkat dan orang biasa tidak berani memprovokasi Laura. Drama yang dibintangi Laura saat ini adalah blockbuster internasional, dan jika Laura bisa menyelesaikan drama ini, dia bisa menjadi bintang internasional. Karena Laura semakin dekat dengan mimpinya, Morgan dapat merasakan bahwa Laura sedang dalam suasana hati yang baik saat mengobrol dengannya. Morgan lega mengetahui bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi pada Laura. Setelah Morgan menutup telepon, dia berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Pukul 8 pagi berikutnya, Morgan bangun dan langsung berangkat ke Universitas Surabaya. Hari ini Morgan kuliah seharian penuh. Pada saat kelas selesai, sudah lebih dari jam 5 sore. Setelah kelas selesai, Semira langsung memanggil Morgan ke kantornya dan memberitahu Morgan tentang rencananya malam ini. Malam ini adalah hari di mana Semira bertemu dengan Nathan, teman kencan butanya. Ketika Semira melihat bahwa Morgan tampak linglung, dia bertanya pada Morgan sambil mengerutkan keningnya, "Apa kamu ingat apa yang aku katakan barusan?" Morgan menjawab Semira tanpa daya, "Jangan khawatir, aku pasti ingat semuanya." Semira berkata dengan lembut kepada Morgan, "Baiklah kalau begitu sekarang pulanglah dan ganti pakaian yang lebih bagus. Kita akan bertemu di Paradise Club pada jam 7 malam. Di mana?" Ketika Morgan mendengar kata-kata Semira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Semira memandang Morgan dan berkata perlahan, "Paradise Club itu klub yang baru dibuka di Surabaya,
tapi sepertinya cukup terkenal. Kalau naik taksi, kebanyakan pengemudi pasti tahu tempat itu. Morgan menatap Semira dengan senyum tipis, dan berkata, aku tidak menyangka ini akan menjadi kebetulan. Semira bertanya dengan nada bingung, kebetulan apa? Bagaimana bisa? Tidak, bukan apa-apa. Aku akan pulang dan mengganti pakaianku dulu, jawab Morgan dengan enteng, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Semira. Morgan tidak pernah menyangka bahwa tempat Semira akan bertemu kencan butanya ternyata adalah Paradise Club. Paradise Club adalah klub hiburan multifungsi baru yang dibuka oleh Johnson di kota Surabaya. Johnson juga mengundang Morgan untuk menghadiri upacara pembukaan ketika dibuka, tetapi Morgan tidak ingin tampil di depan umum, jadi dia menolak. Kemudian, Johnson juga secara khusus mengirimkan Morgan kartu keanggotaan Paradise Club, agar Morgan bisa mengajak teman-temannya ke sana untuk bermain. Akan tetapi Morgan tidak terlalu tertarik dengan tempat seperti ini, dan tidak pernah pergi ke Paradise Club. Hanya saja Morgan merasa hal itu cukup menarik saat mengetahui bahwa Semira dan Nathan akan bertemu di klubnya sendiri, yang juga merupakan suatu kebetulan. Setelah kembali ke Imperial Villa nomor 1, Morgan berganti pakaian yang sedikit lebih bagus sesuai permintaan Semira, dan kemudian bersiap untuk meninggalkan villa menuju Paradise Club. Namun ketika Morgan hendak meninggalkan Vita, dia ragu-ragu sejenak saat melihat kartu anggota Paradise Club yang dia lempar di tas meja kopi, dan kemudian memasukkan kartu keanggotaan itu ke saku pakaiannya. Morgan berpikir bahwa jika dia mengalami masalah di Paradise Club, kartu keanggotaan mungkin itu bisa digunakan. Bagaimanapun, Morgan sering mengalami masalah sebelumnya. Di sisi lain, di depan Paradise Club, seorang pria muda berjas putih berdiri di depan pintu Paradise Club, menunggu dengan cemas. Orang ini adalah Nathan, teman kencan buta Semira. Saat ini, setengah jam telah berlalu sejak waktu yang disepakati oleh Semira dan Nathan. Kenapa dia belum juga datang? Padahal setengah sudah jam berlalu, gumam Nathan pelan, lalu mengangkat ponselnya untuk menelepon Semira. Mungkin karena orang yang terlambat saat ini adalah Semira, jadi Nathan menunggunya. Jika itu wanita lain, bahkan jika dia terlambat setengah menit, Nathan mungkin sudah pergi. Tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin berkencan dengan Nathan tetapi tidak memiliki kesempatan seperti itu. Namun sesaat setelah Nathan mengangkat ponselnya untuk menelepon Semira, dia melihat sosok wanita cantik dan seksi berjalan dengan sepatu hak tinggi menuju ke arahnya. Wanita ini terlihat sangat cantik dan langsung menarik perhatiannya. Bab 744 Ketulusan. Ketika Nathan melihat sosok wanita cantik itu berjalan ke arahnya, ada kilatan kegembiraan di matanya. Kemudian dengan cepat dia menyambutnya seraya tersenyum, dan berkata, Nona Semira, kamu akhirnya datang juga. Tuan Muda Nathan, maaf aku terlambat. Semira menatap Nathan dengan senyum tipis, dan sepertinya tidak ada penyesalan saat mengatakan ini. Semira hari ini berpakaian sangat indah, sementara wajahnya yang halus dan cantik telah dirias dengan hati-hati untuk membuatnya terlihat lebih menawan. Saat ini, Semira mengenakan kaos pendek di bagian atas, dengan dua puncak kembar di bagian D**A yang seolah-olah bisa menembus belenggu pakaiannya kapan saja, dan rok ketat di bagian bawahnya. Pantatnya yang menarik menunjukkan lekuk tubuhnya yang menawan. Kakinya yang putih seperti batu giok yang indah terlihat langsung di depan mata semua orang yang memandangnya, ditambah dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi yang seksi di kakinya. Setelah Nathan melihat Semira, ekspresi wajahnya sangat bersemangat dan dia dengan cepat berkata sambil tersenyum, Hehe, tidak masalah, Nona Semira. Gadis cantik berhak terlambat. Semira berkata dengan suara rendah pada Nathan, mau bagaimana lagi, sangat macet di sini. Ya, lalu lintas di Surabaya sangat buruk dan ada beberapa kemacetan lalu lintas ketika aku datang. Nathan menatap Semira dan tersenyum, lalu melanjutkan, Nona Semira, aku sudah memesan tempat di Paradise Club, ayo masuk. Semira menjawab dengan lembut pada Nathan, tunggu sebentar, ada temanku yang masih belum datang. Dia pasti akan segera datang. Ketika Nathan mendengar kata-kata Semira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia berpikir bahwa Semira seharusnya membawa seorang sahabat karena dia pemalu, jadi Nathan dengan sengaja berpura-pura menjadi seorang gentleman dan berkata sambil tersenyum, ternyata masih ada teman Nona Semira yang belum datang. Baiklah, kita tunggu saja. Semira menatap Nathan dan mengangguk pelan. Nathan tahu bahwa Semira ada di sini hari ini untuk kencan buta dengannya,
dan ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu sendirian. Dia mendengar bahwa Semira sedikit pemalu, jadi sebenarnya cukup normal jika dia membawa teman untuk menemaninya. Nathan pun tidak banyak berpikir, dia justru berdiri di samping Semira dan menunggu dengan tenang. Sambil menunggu, Nathan memandangi tubuh seksi Semira, terutama kaki putihnya yang indah, yang makin dilihat, makin membuatnya suka. Hal yang paling menarik perhatian Nathan adalah latar belakang Semira yang begitu mengerikan. Jika Nathan benar-benar bisa menjalin hubungan dengan Semira, itu pasti akan sangat membantu kehidupan keluarga Nathan kelak. Semira mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu sekilas. Dia menyadari bahwa belum ada tanda-tanda Morgan akan datang, jadi dia merasa sedikit cemas. Dia menghela napas diam-diam, dan bergumam pada dirinya sendiri, Morgan, N ini, dia tidak mungkin tidak bisa menemukan tempat ini, kan? Jika Morgan tidak datang hari ini, semua rencana Semira mungkin akan gagal. Sementara Nathan menoleh untuk melihat Semira dan berkata sambil tersenyum, Nona Semira. Sebenarnya, kamu juga pasti tahu mengapa aku datang ke sini kali ini. Meskipun kita berdua belum sering bertemu dan kita tidak terlalu mengenal satu sama lain, kamu juga pasti tahu situasiku dengan baik. Kupikir jika kamu merasa tidak ada yang salah denganku, bisakah kamu memberiku kesempatan dan kita bisa mencoba menjalin hubungan untuk saling mengenal lebih jauh. Jika setelah itu tidak ada masalah, mari kita coba mengembangkan hubungan lebih lanjut, bagaimana menurutmu? Terlihat Nathan sangat sopan saat berbicara dengan Semira saat ini. Selain itu, apa yang dia katakan juga sangat akurat, dan Semira tidak mendengar niat buruk sedikit pun. Meskipun Semira tidak menyukai Nathan di hatinya, dia masih agak tersentuh oleh apa yang dikatakan Nathan. Ketika Semira mendengar kata-kata Nathan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik. Nathan dengan ringan, dan kemudian berkata dengan ringan, Tuan Muda Nathan, aku tahu sedikit tentang situasimu, dan aku juga tahu bahwa kamu sangat baik, kalau tidak, aku tidak akan datang ke sini untuk menemuimu hari ini. Ketika Nathan mendengar kata-kata Semira, senyum puas muncul di wajahnya, karena dia merasa bahwa karena Semira berkata demikian, itu menunjukkan bahwa Semira tertarik padanya. Tetapi, Tuan Muda Nathan, tiba-tiba ada keraguan di mata Semira dan ekspresi wajahnya tampak sangat kusut. Nathan melihat ada sesuatu yang tidak beres dan dengan cepat berkata, Nona Semira, apa kamu masih memiliki kekhawatiran di dalam hatimu? Jika kamu memiliki kekhawatiran, kamu dapat mengatakannya, aku juga dapat memperbaiki sikapku yang membuatmu tidak senang. Tidak, bukan begitu. Semira menggelengkan kepalanya dengan lembut. Nathan buru-buru melanjutkan bertanya, lalu, apakah yang baru saja aku katakan sedikit terburu-buru dan membuatmu terkejut? Tidak, Semira menggelengkan kepalanya pelan, lalu berkata ringan, Tuan Muda Nathan, aku akui kamu memang sangat baik. Tidak ada wanita yang akan memandang rendah pria sepertimu, hanya saja. Hanya saja kenapa, pada saat ini, ekspresi wajah Nathan mulai menjadi cemas. Dia berkata kepada Semira dengan nada yang sangat khawatir, Nona Semira, jangan sungkan padaku, kamu bisa memberitahuku secara langsung jika ada yang mengganggu pikiranmu tentangku. Nathan tergelitik oleh kata-kata Semira kali ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Semira pada dirinya. Hufet, Semira menoleh untuk melihat ke kejauhan mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Nathan, aku tidak akan berbohong padamu lagi, sebenarnya aku sedang mengalami banyak masalah. Akhir-akhir ini, ada seseorang yang menyukaiku dan menggangguku setiap hari. Aku sangat kesal dengan orang ini. Nona Semira, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Mengenai orang yang sering mengganggumu, biarkan aku yang menyelesaikannya. Aku bisa menanganinya hanya dengan panggilan telepon. Nathan mengeluarkan ponselnya sambil berbicara, lalu menatap Semira dan bertanya, Nona Semira, siapa nama orang yang mengganggumu? Saat ini Nathan tidak menyombongkan diri dan tidak membual sama sekali. Dengan hubungan yang dimiliki keluarga Lumintang di Surabaya, sangat mudah baginya untuk membunuh seorang pengganggu di samping Semira dan menjadi pesaingnya. Tuan Muda Nathan, jangan terlalu khawatir. Semira dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan Nathan dan kemudian berkata dengan ekspresi sangat bersalah, Tuan Muda Nathan, orang yang menggangguku ini benar-benar menyebalkan, dia mengejarku setiap hari dan aku dulu sangat membencinya. Namun, karena kami berdua sudah lama berhubungan dan dia tidak pernah berhenti menunjukkan perasaannya padaku, kurasa dia pasti sangat menyukaiku.
Meskipun dia tidak terlalu tampan dan tidak punya uang, dia juga sangat baik padaku, jadi aku pikir dia tulus menyukaiku, tulus menyukaimu. Nathan menatap Semira di depannya dan tidak bisa menahan cibiran. Di mata orang seperti dia, apa yang benar-benar bisa dianggap ketulusan? Ketulusan mungkin hal yang paling tidak berharga di mata orang-orang sepertinya. Bab 745 Rencana Gagal. Di mata Nathan, pria yang dikatakan Semira menyukai dan mengganggunya tidak memiliki peluang untuk mengancam Nathan sama sekali. Bagaimanapun, Semira telah mengatakan bahwa orang yang menyukainya tidak kaya, maka tidak mungkin dia bisa mendapatkan Dewi setingkat Semira hanya dengan mengandalkan ketulusannya. Namun setelah ragu-ragu, Nathan dengan sengaja bertanya, "Jadi, apa maksud Nona Semira? Kamu tidak ingin memberi kesempatan pada orang yang menyukaimu itu, kan?" Semira tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, aku sangat tergoda beberapa waktu lalu, dan aku juga berencana untuk memberi kesempatan pada orang yang menyukaiku itu, tetapi kakekku tiba-tiba memintaku untuk datang kencan buta denganmu dan kakekku tiba-tiba memperkenalkanku pada pria sebaik dirimu. Aku tidak tahu bagaimana aku harus memilih sekarang." Nathan tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kalimat ini. Kemudian dia berkata dengan wajah tenang, "Nona Semira, aku rasa kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kamu bisa membiarkan aku bersaing secara adil dengan orang yang menyukaimu. Ketika saatnya tiba, belum terlambat bagi Nona Semira untuk memikirkannya. Aku yakin bisa mengalahkan orang yang menyukaimu itu." Semira menoleh untuk melihat Nathan, lalu berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu terlalu percaya diri, Tuan Muda Nathan?" Nathan berkata dengan nada yang sangat bangga, "Hehe, jika aku tidak memiliki kepercayaan diri seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa bersama wanita secantik dirimu, Nona Semira?" Semira memandang Nathan, lalu membuka mulutnya untuk berbicara. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat sebuah taksi berhenti di depan gerbang Paradise Club. Pada saat pintu taksi terbuka, Morgan keluar dari taksi dengan buket mawar di tangannya. Semira menghela napas panjang saat melihat Morgan. Dia awalnya mengira Morgan telah melupakan janjinya hari ini dan tidak akan datang. Akan tetapi ketika Morgan muncul, Semira merasa jauh lebih lega. Morgan sedang memegang seikat mawar yang menghabiskan lebih dari 200.000 uangnya di toko bunga. Lalu dia berjalan menuju posisi Semira seperti orang bodoh. Sebenarnya Morgan masih sangat membenci perilaku ini di dalam hatinya, karena menurutnya perilakunya itu sangat bodoh. Hanya saja ini sudah diatur oleh Semira terlebih dahulu, jadi Morgan hanya bisa melakukan apa yang diinginkan Semira. Namun, setelah melihat Morgan, Semira pura-pura terkejut. Dia menatap Morgan dengan mata terbelalak, dan berteriak dengan bingung, "Morgan, kenapa kamu mengikutiku?" "Semira, aku akan selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi." Setelah ragu-ragu sejenak, Morgan sengaja berpura-pura tergila-gila pada Semira. Dia berkata kepada Semira dengan nada lembut, "Semira, kamu pasti tahu bahwa aku sangat menyukaimu. Meskipun aku melakukan kesalahan dengan menguntitmu, aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin mengejutkanmu." Semira pura-pura marah, dan meneriaki Morgan dengan mata melotot, "Kemunculanmu di sini sudah sangat mengejutkanku." Morgan berkata dengan suara rendah, "Jika aku membuatmu takut, aku minta maaf, tapi aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa." Di sisi lain, Nathan melihat Morgan dari atas ke bawah, kemudian jejak penghinaan melintas di matanya. Dia lalu berjalan ke sisi Semira dan bertanya dengan lembut, "Nona Semira, apakah anak ini yang kamu katakan tadi, yang menyukaimu dan selalu mengganggu?" Semira mengangguk pelan, dan menjawab, "Ya, itu dia." Hahaha. Nathan melihat ke posisi Morgan dan tertawa meremehkan. Sebelumnya, Nathan tidak menganggap serius orang yang menyukai Semira, tetapi sekarang setelah tentu saja karena Nathan merasa bahwa Morgan tidak bisa dibandingkan dengannya dari segi apapun. Selain itu, Morgan terlihat terlalu muda. Jika Nathan dan Morgan ditempatkan di depan wanita yang sama, pada dasarnya setiap wanita normal akan tahu bagaimana memilih. Mau bagaimana lagi, Nathan memang jauh lebih baik daripada Morgan dalam aspek manapun. Semira menoleh untuk melihat Morgan dan menatap pemuda itu untuk memberi isyarat agar Morgan melanjutkan aktingnya. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata Morgan. Kemudian dia berteriak pada Semira, "Semira, aku menyukaimu, aku sangat menyukaimu, jadi aku mohon padamu jangan usir aku sekarang, ya. Beri aku kesempatan, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu dan aku akan dengan tulus memperlakukan kamu dengan baik."
Aku juga akan bersamamu selama sisa hidupku dan tidak pernah meninggalkanmu. Semira sengaja memasang ekspresi bingung saat mendengar kata-kata Morgan. Setelah melihat kebingungan di mata Semira, Nathan dengan cepat berpura-pura menjadi pria terhormat dan berkata sambil tersenyum, "Nona Semira, jika ada yang harus dibicarakan, ayo masuk dan bicara di dalam sambil makan. Tidak baik jika kita terus berdiri di sini." Nathan sangat tidak biasa. Dia bukan generasi kedua kaya biasa. Dia tahu dalam hatinya bahwa Morgan adalah orang yang bersaing dengannya untuk mendapatkan Semira. Jika itu digantikan oleh generasi kedua yang kaya biasa, dia akan sangat marah sehingga dia akan mengusir Morgan dan kemudian menggunakan caranya sendiri untuk membuat Morgan menghilang dari kehidupan Semira sepenuhnya. Ini adalah yang paling sederhana dan cara terbaik yang biasa dilakukan generasi kedua yang kaya biasa. Namun jika Nathan melakukan hal tersebut, justru akan membawa beberapa efek negatif, yaitu menurunkan kesan baik di hati Semira padanya. Karena jika orang seperti Morgan bisa mempengaruhi kesan di hati Semira untuknya, jelas tidak sepadan sama sekali. Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Jadi saat ini, Nathan berpura-pura murah hati dan mengambil inisiatif untuk mengundang Morgan ke Paradise Club. Sebenarnya, Nathan tidak terlalu baik untuk mengundang Morgan makan malam. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Morgan sekaligus membuat pemuda itu menyerah, dan tidak lagi bersikeras untuk mengejar Semira karena merasa minder. Nathan juga akan menggunakan beberapa cara lain untuk membiarkan Semira melihat celah antara Morgan dan dirinya. Selain itu, dia juga ingin Morgan menyadari orang seperti apa yang dia lawan untuk mendapatkan cinta Semira. Setelah Morgan mengetahui perbandingan antara dia dan Nathan, selanjutnya Nathan dapat menyelesaikan saingannya tanpa pertumpahan darah. Inilah perbedaan antara Nathan dan orang kaya, generasi kedua yang biasa. Nathan jelas tahu bagaimana menggunakan tipu daya lebih dari yang lain. Dia bisa menyingkirkan seseorang tanpa perlu nama baiknya atau membuat dirinya terlihat buruk di hadapan wanita. Akan tetapi setelah Semira dan Morgan mendengar perkataan Nathan, keduanya tertegun sejenak dan ekspresi di wajah mereka pun tampak sangat terkejut. Sikap Nathan saat ini jelas melebihi ekspektasi Semira. Semira awalnya berpikir bahwa Nathan akan sangat malu setelah melihat Morgan, dan dia pasti ingin mengusir Morgan. Pada saat itu, Semira bisa saja mengambil kesempatan untuk pergi. Dia bisa pergi ke kakeknya dan memberitahukan bahwa sikap Nathan terhadap orang lain sangat buruk dan sama sekali tidak berhati-hati. Dengan begitu kencan buta antara dirinya dan Nathan pun akan berakhir. Namun, baik Morgan maupun Semira tidak ada yang menyangka bahwa Nathan akan begitu murah hati. Bukan saja dia tidak mengusir Morgan, tapi dia juga berinisiatif mengundang Morgan untuk makan malam. Bab 746 tidak terkejut. Saat ini, Morgan menatap tak berdaya pada posisi Semira, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia juga tidak menyangka sikap Nathan akan setenang dan sebaik ini setelah melihatnya. Hufet. Semira menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh untuk melihat Morgan dan berkata dengan lembut kepada Morgan, "Baiklah, karena Tuan Muda Nathan ingin mengundang kita makan malam, ayo kita masuk." Nathan tersenyum dan berkata kepada Semira dan Morgan, "Ayo masuk, ayo masuk." Semira menatap Nathan dengan tatapan tak berdaya, kemudian dia berjalan masuk ke Paradise Club. Saat ini, Semira sedang memikirkan bagaimana membuat Nathan marah. Jika Nathan tidak marah, rencananya tidak akan berhasil sama sekali. Tidak mudah bagi Semira mengundang Morgan ke sini, bahkan dia harus mengancam Morgan agar mau mengikuti rencananya. Mereka bertiga tidak bisa begitu saja menyelesaikan makan dengan cara yang damai, bukan? Pada saat ini, Morgan juga sangat tidak berdaya di hatinya. Pada saat ini, dia hanya bisa mengambil tindakan pencegahan yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Lagi pula, tidak peduli taktik dan cara apa yang digunakan lawan, Morgan memiliki caranya sendiri untuk menghadapinya. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, Morgan hanya akan melakukan apa yang diinginkan Semira. Nathan berbalik untuk melihat Morgan. Dia tersenyum pada Morgan dan bertanya, "Morgan, kamu pasti tidak pernah makan di sini sebelumnya, kan?" Morgan tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar apa yang Nathan katakan, dan kemudian dia melihat lingkungan di Paradise Club seperti orang desa yang kampungan, lalu berkata dengan lembut, "Ya, ini memang pertama kalinya aku datang ke tempat seperti ini. Tempatnya sangat indah." Morgan tidak berbohong saat ini, meskipun Paradise Club ini dibuka oleh Johnson,
ini memang pertama kalinya Morgan datang ke Paradise Club. Hahaha, Nathan tampak semakin bangga saat melihat ekspresi wajah Morgan. Dia tersenyum dan berkata, tempat ini bukan tempat di mana semua orang bisa masuk, hanya orang yang benar-benar kaya yang bisa masuk. Selain itu, kamu tidak hanya harus punya uang, tetapi kamu juga harus menjadi anggota di sini, kamu tidak bisa masuk tanpa kartu keanggotaan. Untuk bisa memasuki tempat ini, tidak semudah memasuki restoran biasa. Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku setelah mendengar apa yang dikatakan Nathan. Kemudian dia berpura-pura tidak mengerti apa-apa, dan berkata dengan lembut, karena Tuan Muda Nathan bisa membawa kami ke sini, itu artinya Anda adalah anggota di sini, kan? Nathan menjawab Morgan dengan sangat bangga, itu benar, aku anggota kartu silver di sini. Oh, Morgan memandang Nathan dan mengangguk dengan ringan, tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, Nathan tampaknya berpikir bahwa Morgan sama sekali tidak memahami konsep menjadi anggota kartu Silver Paradise Club, jadi dia memandang Morgan dan kembali berkata, Paradise Club berbeda dari klub lain. Ini sepenuhnya berbasis keanggotaan, tetapi siapapun yang ingin menjadi Paradise Club harus melalui audit yang ketat. Kamu bisa mendapatkan kartu keanggotaan hanya jika Paradise Club mengonfirmasi bahwa kamu memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Sederhananya, jika kamu bisa menjadi anggota Paradise Club, artinya kamu adalah orang terkemuka di kota Surabaya, kamu tidak hanya harus memiliki kekayaan tetapi juga memiliki reputasi yang baik. Oh, Morgan menatap Nathan dan mengangguk lagi, ekspresi wajahnya masih sangat tenang. Ketika Nathan melihat reaksi Morgan, ada sedikit kebingungan di wajahnya. Dia buru-buru terus menambahkan, meskipun kartu silverku hanya anggota biasa, biaya keanggotaan tahunan adalah 10 miliar. Morgan menatap Nathan dan tidak berbicara, kali ini Morgan bahkan tidak ingin mengatakan, oh amin oh. Nathan terkejut dengan reaksi Morgan. Pria itu awalnya berpikir bahwa setelah dia menjelaskan tentang kartu keanggotaan Paradise, Morgan pasti akan sangat terkejut. Bagaimanapun, orang normal akan terkejut mendengar kata-kata Nathan. Apalagi mendengar bahwa biaya keanggotaan tahunan sebesar 10 miliar sudah pasti akan sangat mengejutkan. Jika Semira bersikap sangat tenang, itu sangat normal. Lagi pula, latar belakang identitas Semira memang lebih menakjubkan daripada Nathan. Namun, sulit untuk memahami kenapa Morgan bisa begitu tenang saat ini, yang tentu saja membuat orang merasa aneh. Morgan ini bukan orang bodoh, kan? Batin Nathan yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dalam hatinya, dan kemudian membawa Morgan bersama Semira masuk ke Paradise Club. Karena Nathan adalah anggota kartu silver dari Paradise Club, maka ada pelayan khusus untuk menerimanya. Dua orang pelayan terlihat memakai batik putih. Para pelayan ini dipilih dengan cermat oleh staf Paradise Club. Baik tubuh, temperamen, dan penampilan mereka adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Tubuh seksi dari D***A hingga P***T benar-benar sangat menarik. Namun para pelayan ini tentu terlihat biasa saja ketika ditempatkan di depan Semira. Lagi pula, tidak peduli wanita seperti apa mereka akan terlihat suram ketika berada di depan wanita berkualitas tinggi seperti Semira. Morgan dan Semira mengikuti Nathan melalui koridor panjang, dan kemudian melalui taman kekaisaran yang menyerupai istana kuno. Tak lama kemudian mereka sampai di depan sebuah kompleks bangunan yang terlihat seperti istana kuno, sangat spektakuler dan indah. Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya, aku tidak menyangka Johnson bisa membuat Paradise Club dengan sangat baik. Morgan, area ini adalah ruangan untuk anggota kartu silver. Setiap bangunan merupakan ruangan terpisah dengan layanan terbaik di Surabaya. Nathan tahu bahwa Morgan baru pertama kali datang ke tempat seperti itu, jadi dia berinisiatif untuk menjelaskannya pada Morgan. Pada saat ini, mereka dapat melihat bahwa ekspresi wajah Nathan begitu percaya diri dan sangat sombong. Ruangan untuk anggota kartu silver saja sudah seperti ini. Bagaimana jadinya jika ruangan itu milik pemilik kartu di atas kartu silver? Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas ketika mendengar apa yang Nathan katakan. Ketika Nathan mendengar kata-kata Morgan, sedikit rasa malu melintas di matanya, karena Nathan belum pernah memegang kartu di atas kartu silver. Morgan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Nathan tidak berbicara. Dia tahu bahwa pertanyaan yang baru saja dia tanyakan agak berlebihan. Sistem Paradise Club sangat ketat dan Nathan pasti tidak pernah ke kotak anggota tingkat yang lebih tinggi. Beberapa menit kemudian,
Morgan dan yang lainnya berjalan ke lobi di bawah bimbingan pelayan. Manajer cantik di lobi berjalan dengan anggun di depan Nathan dengan sepatu hak tinggi, lalu berkata kepada Nathan sambil tersenyum, "Tuan, tolong tunjukkan kartu keanggotaan Anda." Nathan langsung mengeluarkan kartu keanggotaan silver dari dompetnya dan menyerahkannya kepada manajer cantik itu dengan senyum bangga di wajahnya. Manajer cantik itu menaruh kartu keanggotaan Nathan di card reader. Komputer dengan cepat menampilkan informasi kartu keanggotaan Nathan dan saldo di kartu keanggotaan, yang juga memudahkan staf untuk mengidentifikasi layanan P**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 * Bab 747 Seseorang yang dikenal. Setelah melihat informasi kartu keanggotaan Nathan dan saldo di kartu keanggotaan, manajer cantik itu tersenyum dan bertanya pada Nathan, "Tuan Nathan yang terhormat, layanan apa yang Anda butuhkan?" "Tolong bukakan ruangan di layanan ruangan langit 1, kata Nathan ringan. Pelayanan di Paradise Club dibagi menjadi 4 jenis, langit, bumi, bulan dan bintang. Dan di setiap jenis pelayanan, terdapat 5 ruangan. Layanan ruangan langit adalah pelayanan yang terbaik, sedangkan layanan ruangan bumi lebih buruk dibandingkan dengan langit. Tentu saja, banyak orang yang memilih layanan ruangan langit." Manajer cantik itu berkata tanpa daya, "Maaf Tuan Nathan, layanan ruangan langit sudah penuh, jadi sekarang layanan ruangan langit tidak ada sama sekali." "Karena tidak ada layanan ruangan langit, kalau begitu bukakan layanan ruangan bumi." Nathan awalnya berencana untuk membuka layanan ruangan langit, tetapi karena sudah penuh, dia harus memilih layanan ruangan bumi. "Maaf, Tuan Nathan, layanan ruangan bumi juga sudah penuh." Manajer cantik itu menatap Nathan dan menunjukkan senyum manis. Pada saat ini, manajer mengenakan seragam hitam dan stoking hitam di kaki putihnya yang jenjang. Manajer cantik itu jelas lebih seksi dan lebih berwibawa daripada pelayan yang pernah melayani Nathan sebelumnya. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata Nathan. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada manajer cantik itu, "Apa masih ada ruangan yang tersisa?" Manajer cantik itu melihat sekilas ke komputer di depannya dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Tuan Nathan, kami hanya memiliki 1 ruangan jenis layanan ruangan bintang dan hanya tersisa ruangan yang terakhir. Jika Anda mau, saya dapat membukanya untuk Anda sekarang." "Baiklah, aku akan memesan ruangan itu." Mata Nathan memancarkan sedikit ketidakberdayaan, tapi dia tetap mengangguk dengan lembut. Meskipun itu hanya ruangan jenis layanan ruangan bintang, itu lebih baik daripada tidak ada ruangan. Begitu tidak ada ruangan, mereka harus pergi dan Nathan akan sangat malu di depan Morgan dan Semira. Akan tetapi ketika kata-kata Nathan baru saja selesai, sebuah suara terdengar di belakang Nathan, "Bu Raisa, aku ingin ruangan jenis layanan ruangan bintang itu." Morgan merasa sedikit akrab setelah mendengar suara tersebut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak, lalu perlahan melihat ke belakang. Nathan juga melihat ke belakang tanpa sadar. Kemudian dia langsung membeku di tempat dengan ekspresi sangat muram di wajahnya. Morgan bisa merasakan dari ekspresi wajah Nathan bahwa pria itu juga mengenal orang yang barusan berbicara tersebut. Hanya Semira yang terlihat bingung, karena dia tidak mengenal orang yang baru saja berbicara. Orang yang berbicara barusan tidak lain adalah Jeremy, yang sebelumnya memiliki banyak konflik dengan Morgan, yang juga merupakan pemuda yang menyukai Yura. Morgan tidak mengerti kenapa Jeremy bisa ada di sini hari ini. Pada saat ini, Jeremy mengenakan pakaian kasual sederhana, diikuti oleh sekelompok besar anak muda yang semuanya berpakaian sangat modis. Sepintas mereka bukanlah orang biasa. Hari ini adalah hari ulang tahun teman Jeremy. Paradise Club memang menjadi klub terpopuler di kota Surabaya, di mana banyak orang yang ingin datang dan melihat bagaimana mewahnya klub ini, termasuk Jeremy. Pemuda itu membawa teman-temannya ke klub tersebut untuk bersenang-senang. Saat ini, mata Jeremy memancarkan sedikit keanehan setelah melihat Morgan dan Nathan. Dia tidak menyangka bahwa kedua musuhnya ini akan bersatu. Tak perlu dikatakan tentang urusan Jeremy dan Morgan. Mereka berdua terus-menerus bertengkar karena urusan Yura. Adapun Jeremy dan Nathan, mereka berdua ternyata juga memiliki sedikit konflik. Sebelumnya, jika bukan karena hubungan baik di antara keluarga Lumintang, Jeremy pasti sudah lama mematahkan kaki Nathan. Akan tetapi, meskipun Jeremy tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Nathan, setiap kali dia melihat Nathan, dia akan mencibir dan berusaha mempermalukannya. Sementara Nathan sendiri juga merasa bahwa perselisihannya dengan Jeremy sangat memalukan, sehingga dia tidak terlalu ingin memperhatikan Jeremy.
Pada saat ini, Jeremy secara alami sangat marah setelah melihat Nathan dan Morgan berkumpul. Kata-kata yang dia teriakkan tadi jelas disengaja. Dia ingin mempermalukan Nathan dan Morgan secara bersamaan. Ketika Jeremy melewati Morgan, dia menoleh dan melirik Morgan dengan ringan, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya. Dia mengabaikan Morgan, dan berjalan ke arah manajer cantik, dan berkata dengan wajah acuh tak acuh, "Bu Raisa, aku ingin layanan ruangan bintang itu." Nathan menarik napas dalam-dalam dan kemudian bertanya pada Jeremy dengan suara rendah, "Jeremy, apa maksudmu? Aku baru saja meminta ruangan itu, kamu tadi pasti mendengarnya juga, kan?" Semira berdiri di samping Morgan, mengamati semua yang terjadi dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Pada saat ini, dia sedang memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Nathan. "Maaf, aku tadi tidak mendengarmu." Jeremy menoleh dan melirik Nathan, lalu mengeluarkan kartu keanggotaannya dan menyerahkannya pada Raisa. Dia berkata sambil tersenyum, "Bu Raisa, hari ini adalah hari ulang tahun temanku. Berikan ruangan jenis layanan ruangan bintang itu padaku." "Baiklah, Tuan Muda Jeremy, tunggu sebentar." Setelah mendengar apa yang dikatakan Jeremy, manajer cantik berseragam seksi itu mengangguk dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil kartu keanggotaan dari Jeremy. Morgan dengan jelas melihat bahwa kartu keanggotaan yang diberikan Jeremy kepada manajer sama persis dengan kartu milik Nathan, yang menunjukkan bahwa keduanya adalah anggota kartu silver. Tidak, Nathan tidak bisa menahan diri setelah melihat adegan ini. Dia berhenti tepat di depan Raisa, lalu bertanya dengan suara pelan, "Bu Raisa, apa maksudmu? Jelas bahwa kami memesan ruangan ini dulu, kenapa kamu memberikannya untuk orang ini sekarang?" Terlihat bahwa Nathan tidak bisa lagi mempertahankan sikap baik dan lembutnya seperti tadi, dan ekspresi wajahnya pun tampak sangat marah. "Kalian memesan ruangan ini dulu." Mendengar kata-kata Nathan, Jeremy tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu menatap Nathan dari atas ke bawah, dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, Nathan, apakah ini pertama kalinya kamu di Paradise Club? Siapa yang datang lebih dulu akan mendapatkan ruangan, begitu? Apa kamu pikir ini adalah warung pinggir jalan dan kita harus berdiri di sini dan mengantri?" Hahaha, semua orang tertawa ketika mereka mendengar kata-kata Jeremy. Salah satu teman Jeremy juga berkata dengan tatapan menghina, "Dasar kampungan. Apa dia pikir ini tempat makan murahan?" Mata indah Semira menatap Jeremy dengan malas dan ketidaksenangan melintas di matanya. Meskipun Semira tidak menyukai Nathan, tetapi Semira sekarang bersama Nathan dan Morgan. Jika Jeremy mempermalukan Nathan maka itu sama saja dengan dia mempermalukan Semira. Wanita seperti Semira tidak akan mengizinkan siapapun mempermalukan dirinya seperti ini. Tidak ada yang bisa mempermalukan Semira sejak kecil. Namun, Morgan menatap Jeremy dengan acuh tak acuh dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Sudah berhari-hari mereka tidak bertemu satu sama lain, tetapi Jeremy masih begitu arogan dan mendominasi, dia tidak menganggap serius siapapun. Nathan menatap Jeremy dan berteriak dengan marah, "Jeremy, apa maksudmu? Bab 748 ini milikku." Jeremy berteriak pada Nathan dengan nada yang sangat arogan, "Hehe, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Paradise Club selalu mengutamakan kualifikasi. Kualifikasiku lebih tinggi darimu. Ruangan ini milikku. Jadi berhentilah membuat masalah dan mempermalukan dirimu sendiri, Nathan." Sebaliknya, Nathan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Jeremy, apa maksudmu? Kamu kartu silver dan aku juga kartu silver. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu lebih tinggi dariku? Katakan padaku." Jika itu normal, Nathan mungkin tidak akan memperdulikan hal ini dengan Jeremy, tetapi situasi kali ini berbeda. Pertama-tama, Semira ada di sini. Jika Nathan benar-benar menyerah seperti ini, dia akan terlihat memalukan di mata Semira. Kedua, saingannya, Morgan juga ada di sini sekarang. Nathan membawa Morgan ke sini awalnya untuk membuat Morgan mengetahui kesenjangan antara dirinya dan Morgan dengan bantuan identitasnya sebagai anggota kartu silver. Jadi jika Nathan membiarkan Jeremy mengambil ruangan itu saat ini, semua rencana Nathan akan gagal, jadi tentu saja Nathan tidak akan menyerah kali ini. Hehehe, Jeremy menatap Nathan dengan senyum tipis, lalu berkata dengan wajah datar, "Nathan, apa yang kamu katakan benar. Memang benar kita berdua memiliki level kartu anggota yang sama, tapi kamu juga dari kota Surabaya, bukan?"
Seharusnya kamu juga tahu bagaimana aturan di kota Surabaya. Siapa yang memiliki kekuatan lebih besar, maka dialah pemenangnya. Kamu, Nathan, apakah itu kualifikasi atau koneksimu? Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Katakan padaku, kamu. Nathan menatap Jeremy dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. Sebenarnya latar belakang Nathan jauh melebihi Jeremy, tetapi Nathan biasanya relatif rendah hati, yang juga menyebabkan Jeremy memiliki ilusi bahwa Nathan lebih rendah dari dirinya. Dari fakta bahwa Nathan berani bertemu dengan seorang wanita seperti Semira pada kencan buta, dapat dilihat betapa menakutkan kekuatan keluarga Lumintang. Jeremy berkata dengan sikap penuh kemenangan pada Raisa, "Aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu sekarang. Bu Raisa, aku ingin ruangan jenis layanan ruangan bintang itu. Jika orang-orang ini ingin makan, biarkan mereka pergi ke ruangan tingkat bawah saja." Dengan merebut ruangan itu dari tangan Nathan, suasana hati Jeremy pun menjadi lebih baik. Ibarat membunuh dua burung dengan satu batu, dia sudah mencapai tujuannya untuk mempermalukan Nathan dan Morgan secara bersamaan. Setelah mendengar kata-kata Jeremy, Raisa berjalan ke arah Nathan dan berkata kepada pria itu sambil tersenyum, "Tuan Nathan, ruangan-ruangan lain di Paradise Club kami juga sangat bagus. Anda dapat membawa teman-teman Anda ke ruangan lain. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa meskipun Anda pergi ke ruangan lain, Anda akan tetap mendapatkan layanan yang sama dengan anggota Silver lainnya." Ketika Nathan mendengar kata-kata Raisa, ekspresi wajahnya sangat muram. Sementara Morgan dan Semira sama-sama berdiri di sana, dan tidak berbicara. Sebenarnya Morgan juga mengetahui sesuatu tentang Paradise Club. Menurut karakter Johnson, tidak ada perbedaan antara anggota dengan level yang sama. Jika kualifikasi Jeremy lebih tinggi dari Nathan, menurut apa yang dikatakan Jeremy, maka Jeremy seharusnya bisa mendapatkan kartu anggota tingkat yang lebih tinggi. Tidak peduli siapa yang ada di dalam ruangan hari ini, itu seharusnya untuk Nathan. Namun, Morgan bisa melihat ada yang salah dengan cara Jeremy memandang Raisa, jadi keduanya pasti sudah saling kenal. Adapun apakah Raisa ini adalah kekasih baru Jeremy, Morgan tidak tahu, tetapi keduanya pasti memiliki hubungan yang tidak biasa. Pada saat ini, Raisa sepertinya N. Kekuatan pribadinya dan memberikan ruangan tersebut kepada Jeremy. Sementara Nathan, yang merasa seolah-olah dia telah ditampar dengan keras, wajahnya tampak memerah. Pemuda itu hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena kemenangan ruangan di Paradise Club itu ada di pihak Jeremy, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Setelah melihat bahwa Nathan tidak berbicara, Raisa langsung membuka ruangan terakhir untuk Jeremy, lalu dengan hormat menyerahkan kartu keanggotaan Jeremy sambil berkata dengan lembut, "Tuan muda Jeremy, saya telah membuka ruangan jenis layanan ruangan bintang untuk Anda, saya harap Anda dapat bersenang-senang dengan teman-teman Anda. Silakan pergi ke ruangan tersebut, Tuan muda Jeremy." "Terima kasih, Bu Raisa. Kamu memang yang terbaik." Jeremy menatap Raisa dan tersenyum. "Sama-sama, Tuan muda Jeremy. Memang ini yang seharusnya saya lakukan untuk Anda." Manajer cantik itu memberi Jeremy senyum ambigu dan mengedipkan mata pada Jeremy. Setelah Jeremy melihat sorot mata manajer cantik itu, dia secara alami tahu apa yang dimaksud manajer cantik itu. Namun Jeremy tidak berani terlalu kentara karena Morgan ada di sini. Dia menoleh dan berteriak pada teman-teman di belakangnya, "Oke, teman-teman, ayo kita makan malam. Ayo." Setelah mendengar kata-kata Jeremy, teman-teman Jeremy berteriak dengan penuh semangat dan kemudian berbalik untuk pergi ke ruangan jenis layanan ruangan bintang. Ketika melewati Morgan, Jeremy tiba-tiba berhenti, melihat ke atas dan ke bawah pada Morgan dan kemudian berkata dengan nada yang sangat menghina, "Morgan, apakah tempat seperti ini bisa dikunjungi oleh gelandangan sepertimu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk makan di sini? Kalau tidak, sebaiknya kamu kembali ke Universitas Surabaya dan makan di kantin saja." Ketika Semira mendengar kata-kata Jeremy, jejak kemarahan melintas di matanya. Dia menatap Jeremy dengan melotot dan berteriak dengan marah, "Apa maksudmu?" Jeremy menoleh untuk melihat Semira, dan tercengang. Jeremy kemudian tersenyum dan bertanya pada Semira, "Wanita cantik, bagaimana jika aku membelikanmu makanan kali ini?" Semira tentu tidak akan bersikap lembut sedikit pun pada Jeremy, dan dia pun lantas berteriak dengan sangat judes, "Enyahlah.
Hahaha, Jeremy hanya bisa mencibir saat mendengar kata-kata Semira, lalu berbalik dan berjalan menuju ruangan. Akan tetapi pada saat yang sama, Morgan sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berteriak dengan wajah tanpa ekspresi, "Tunggu sebentar." Setelah mendengar kata-kata Morgan, Jeremy mau tidak mau tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat posisi Morgan, dan bertanya dengan nada yang sangat menghina, "Apalagi yang kamu inginkan, pria miskin?" Morgan mengabaikan ucapan Jeremy, tetapi berjalan ke arah manajer cantik itu, dan berkata dengan nada yang sangat tenang, "Aku ingin memesan ruangan itu sekarang." Manajer cantik itu memandang Morgan sebentar. Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya, lalu dia berkata dengan lembut tetapi dengan ekspresi dingin di wajah cantiknya, "Tuan, ruangan itu telah dipesan oleh Tuan Muda Jeremy dan sekarang Anda hanya bisa pergi ke ruangan yang lain. Tenang saja, Anda akan mendapatkan layanan yang sama." Morgan berkata dengan nada sangat tegas kepada manajer cantik itu, "Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku barusan berkata bahwa aku ingin memesan ruangan itu." "Morgan, apa ada yang salah dengan otakmu?" Jeremy menoleh dan menatap Morgan, lalu berkata, dengan nada menghina, "Morgan, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu tahu tempat apa ini?" Morgan memandang Jeremy, dan bertanya acuh tak acuh, "Memangnya tempat apa ini?" Bab 749 tidak akan tahu. Jeremy menatap Morgan dengan ekspresi menghina, lalu berteriak, "Kalau begitu aku akan memberitahumu, ini adalah Paradise Club. Apa kamu anggota di sini? Jangankan untuk ruanganku itu, bahkan untuk ruangan terendah sekalipun, kamu tidak memenuhi syarat. Jika Nathan tidak membawamu, kamu tidak akan pernah bisa makan di sini seumur hidupmu, apa kamu tahu?" Sementara Nathan memandang Morgan dengan sangat tidak berdaya saat ini. Dia bertanya-tanya apa yang Morgan coba lakukan dengan mengatakan bahwa dia menginginkan ruangan itu. Bahkan Nathan saja telah menyerah, lalu kualifikasi apa yang dimiliki Morgan untuk meminta ruangan itu dan mengambilnya dari Jeremy. Saat ini, hanya Semira yang melihat posisi Morgan dengan senyum berseri-seri. Karena hanya Semira yang tahu tentang hubungan Morgan dengan Paradise Club, dan hanya dia yang tahu siapa Morgan yang sebenarnya. Hanya saja Semira sedang tidak ingin untuk peduli dengan masalah ini sekarang. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana menangani masalah kencan butanya dengan Nathan. Morgan melirik Jeremy dengan ringan dan bertanya pada pemuda sombong itu dengan wajah tanpa ekspresi, "Bagaimana kamu tahu aku tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini dan makan malam di sini?" Hehe. Jeremy hanya bisa mencibir setelah mendengar kata-kata Morgan. Kemudian dia memandang Morgan dari atas ke bawah dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Morgan, bukankah aku tahu dengan jelas kamu memenuhi syarat atau tidak untuk makan di sini? Apa kamu ingin aku memberitahu kamu tentang liontin giok palsu yang kamu berikan kepada Yura? Kamu itu hanya pecundang yang malang. Kenapa kamu harus berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya denganku di sini? Coba katakan padaku." Morgan sedang tidak ingin berdebat dengan Jeremy. Dia kemudian berkata dengan wajah datar, "Aku ingin ruangan itu sekarang. Apa kamu mengerti yang aku katakan?" Raisa berteriak pada Morgan dengan wajah dingin dan suara dingin, "Tuan, jika Anda terus membuat masalah, saya akan memanggil keamanan sekarang." "Panggil keamanan." Morgan tersenyum kecil, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan kartu keanggotaan dari saku pakaiannya. Kemudian dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Aku ingin ruangannya sekarang. Apa kamu mengerti yang aku katakan?" Ketika Jeremy, Nathan, dan yang lainnya melihat Morgan mengeluarkan kartu keanggotaan, mereka semua tercengang, dengan ekspresi sangat bingung di wajah mereka. Karena saat ini, Morgan mengeluarkan kartu keanggotaan yang belum pernah dilihat Jeremy, Nathan, dan yang lainnya. Jeremy berteriak pada Morgan dengan nada yang sangat menghina, "Morgan, dari supermarket mana kamu mendapatkan kartu diskon? Ini bukan supermarket di depan rumahmu, ini Paradise Club. Apa kamu pikir kamu bisa berpura-pura menjadi anggota di sini dengan mengambil kartu secara acak?" Morgan melirik Jeremy dan berkata dengan suara rendah, "Kartuku juga kartu keanggotaan Paradise." "Tuh," manajer cantik itu berteriak pada Morgan dengan jijik dan tidak lagi bersikap sopan, "Kartu keanggotaan apa? Kenapa aku tidak pernah melihat kartu keanggotaan itu setelah menjadi pegawai di Paradise Club begitu lama?" Ketika Morgan mendengar kata-kata manajer cantik itu sedikit kebingungan muncul di matanya, "Apa kamu tidak pernah melihat kartu anggota ini?"
Manajer cantik itu menjawab Morgan dengan nada yang sangat kesal, "Maaf, aku belum melihatnya. Menurutku kartumu tidak seharusnya menjadi kartu keanggotaan Paradise Club kami. Jika itu adalah kartu keanggotaan Paradise Club kami, aku pasti sudah pernah melihatnya. Aku sudah bekerja di sini sejak klub dibuka dan jika kau terus membuat masalah, aku akan memanggil petugas keamanan sekarang." Morgan berkata dengan enteng, "Apakah kartu milikku adalah kartu keanggotaan Paradise Club ini atau bukan? Kamu akan tahu setelah meletakkannya di komputer dan memeriksanya." Manajer cantik itu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, "Tuan, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Aku tidak ingin menendangmu keluar demi Tuan Muda Nathan, tapi jika kamu terus membuat masalah seperti ini, aku tidak punya pilihan lain selain mengusirmu dengan kasar." Nathan menatap Morgan dengan sangat muram, lalu berkata, "Morgan, tidakkah menurutmu mempermalukan diri saja tidak cukup? Berhentilah membuat masalah." "Ya, Morgan, berhenti membuat masalah. Kenapa kita tidak makan di tempat lain saja? Bagaimana mungkin kamu punya kartu anggota di sini?" Semira ragu-ragu sejenak, lalu dia berteriak pada Morgan dengan suara rendah dan mengedipkan mata pada Morgan dengan santai. Sebenarnya untuk membuat rencananya sukses, dia tidak ingin identitas Morgan terbongkar. Sebenarnya, Semira tahu dalam hatinya bahwa kartu keanggotaan Morgan pasti asli, karena Paradise Club adalah milik Johnson, yang berarti Paradise Club adalah milik Morgan. Tapi Semira tidak akan membiarkan Morgan mengungkapkan identitasnya saat ini. Meskipun Morgan dapat membuat malu Jeremy dan Nathan dengan melakukan ini, tetapi itu akan membuat rencana Semira berantakan. Semira meminta Morgan datang ke sini hari ini untuk menghancurkan kencan butanya, bukan untuk membuat malu orang-orang ini dan menunjukkan identitas aslinya. Begitu Nathan mengetahui bahwa identitas dan latar belakang Morgan tidak sederhana, dia mungkin lebih takut pada Morgan dan pada saat itu ia mungkin tidak akan dengan mudah menyinggung Morgan. Morgan akan merasa lebih sulit untuk menghancurkan kencan buta. Mata Morgan memancarkan jejak ketidakberdayaan ketika dia mendengar kata-kata Semira. Dia secara naluriah menarik kartu keanggotaannya. Karena Semira tidak membiarkan Morgan menunjukkan identitas aslinya. Jadi Morgan hanya bisa memilih untuk menanggung penghinaan ini sekarang. Akan tetapi saat Morgan hendak meletakkan kartu keanggotaannya, Jeremy tiba-tiba berteriak pada Morgan dengan wajah tanpa ekspresi, "Tunggu sebentar." Morgan melirik Jeremy dan bertanya dengan malas, "Ada apa lagi?" Jeremy berteriak dengan ekspresi acuh tak acuh, "Bukankah kamu bilang kamu punya kartu anggota di sini? Raisa, tunjukkan pada kita semua apa kartu anggotanya asli." Sebenarnya, tujuan Jeremy kali ini sangat jelas. Jika Morgan benar-benar diminta untuk mengambil kembali kartu anggota sekarang, maka masalah ini tidak jelas, dan tidak ada yang tahu apakah Morgan membual atau tidak. Jadi dia merasa perlu untuk mencoba memeriksa kartu Morgan untuk melihat apa itu kartu keanggotaan itu asli atau tidak. Dengan demikian, Jeremy bisa menemui Yura lagi dan mengolok-olok Morgan untuk membuat Yura membenci Morgan. Raisa berkata tak berdaya kepada Jeremy, "Tuan Muda Jeremy, bagaimana orang ini bisa memiliki kartu anggota klub kami? Dia bahkan tidak memenuhi syarat seperti itu sama sekali." Jeremy tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Tidak masalah, dia memenuhi syarat untuk mencoba." "Bukan, lakukan demi aku." "Ya, baiklah kalau begitu." Raisa menatap Jeremy dan mengangguk tak berdaya, lalu berjalan ke arah Morgan dan berkata pelan kepada Morgan, "Berikan kartu keanggotaan itu padaku. Akan kutunjukkan jika kartumu bukanlah kartu keanggotaan klub kami." Mendengar itu, Morgan menoleh dan melirik Semira, lalu mengeluarkan kartu keanggotaannya dan menyerahkan kartu tersebut kepada Raisa dengan ekspresi tak berdaya. Setelah menerima kartu keanggotaan Morgan, Raisa menatapnya sebentar dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Kemudian dia berjalan ke komputer dengan sepatu hak tingginya, dan meletakkan kartu itu di card reader untuk menyenangkan Jeremy dengan mempermalukan Morgan. Bab 750 membatalkan kartu keanggotaan. Sebenarnya Raisa bisa melihat dari tampilan kartu bahwa kartu Morgan bukanlah kartu anggota Paradise Club, karena setiap kartu keanggotaan Paradise Club akan tertulis kata Paradise di atasnya, dan level kartu keanggotaan juga akan tertera di sana. Misalnya, kartu keanggotaan Nathan dan Jeremy akan memiliki tulisan Paradise dan ada keterangan Silver Card. Sementara kartu keanggotaan Morgan berwarna hitam murni, hanya dengan gambar naga emas di atasnya. Di luar naga emas ini, tidak ada lagi kata dan pola,
jadi Raisa merasa kartu yang dikeluarkan Morgan pasti bukanlah kartu keanggotaan Paradise Club. Namun, demi menyenangkan Jeremy, Raisa akhirnya meletakkan kartu keanggotaan Morgan pada card reader di sebelah komputer. Tak lama kemudian terdengar suara nyaring, lalu beberapa kata muncul di layar komputer. Anggota Emperor Supreme yang terhormat, selamat datang di Paradise Club. Ketika Raisa membaca kalimat tersebut, dia langsung membeku di tempat dan ekspresi di wajahnya tampak tak percaya. Raisa secara naluriah mengira bahwa dia salah lihat, jadi dia dengan cepat mengambil kartu keanggotaan Morgan dengan tangan gemetar dan meletakkannya kembali di card reader, tetapi tampilan yang muncul di layar komputer ternyata tetap sama. Raisa membelalakkan matanya yang besar dan menelan ludah dengan susah payah, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Raisa tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi. Raisa adalah manajer Paradise Club, jadi dia tahu lebih baik dari siapapun tentang aturan dan peraturan Paradise Club. Sistem keanggotaan Paradise Club sangat standar, termasuk anggota biasa, anggota kartu silver, anggota gold, anggota platinum dan anggota diamond. Di mata orang biasa, kartu keanggotaan diamond merupakan kartu keanggotaan tingkat tertinggi. Akan tetapi pada kenyataannya, Raisa tahu bahwa ada semacam kartu keanggotaan yang paling tinggi di antara yang lain, yaitu kartu keanggotaan Emperor Supreme. Sampai saat ini, hanya ada 3 kartu keanggotaan Emperor Supreme yang dikeluarkan oleh Paradise Club, dan orang-orang biasa tidak tahu bahwa Paradise Club masih memiliki kartu anggota seperti itu. Salah satu kartu keanggotaan Emperor Supreme Paradise Club ada di tangan Johnson, pemilik Paradise Club, yang lain ada di tangan Hadi dan yang ketiga ada di tangan orang misterius. Dengar-dengar kartu anggota Emperor Supreme ketiga ini memiliki latar belakang identitas yang sangat misterius, banyak yang mengatakan bahwa kartu anggota Emperor Supreme itu dipegang oleh Bos Johnson, Tuan Muda Morgan dari kota Surabaya. Bu Raisa, kartu ini tidak mungkin palsukan. Pelayan di belakang Raisa juga memiliki ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya, mau tidak mau mengingatkan Raisa dengan lembut. Tidak mungkin. Raisa buru-buru menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa kartu anggota Morgan tidak mungkin palsu sama sekali, karena sistem Paradise Club sangat sempurna dan tidak dapat dibobol oleh orang biasa, selain itu tidak ada pemalsuan istilah pada kartu anggota. Morgan memiliki kartu keanggotaan tertinggi Paradise Club di tangannya dan dia juga dipanggil Morgan oleh Jeremy dan Nathan. Setelah potongan-potongan informasi ini dihubungkan bersama, Raisa segera menyadari apa yang sedang terjadi. Manajer klub itu menatap Morgan dengan mata terbelalak dan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah melihat ekspresi di wajah Raisa, mata Semira memancarkan sedikit ketidakberdayaan, karena Semira tahu bahwa identitas Morgan telah terbongkar. Jeremy sama sekali tidak memperhatikan ekspresi di wajah Raisa, dan bertanya pada Raisa sambil tersenyum, "Bu Raisa, apakah kartu anggota Morgan ini asli?" Saat ini, Jeremy berencana mempermalukan Morgan setelah Raisa mengatakan hasilnya. Namun, Raisa mengabaikan Jeremy sama sekali. Pada saat ini, dia tidak ingin memperhatikan Jeremy. Dia dengan cepat berjalan ke arah Morgan dan tergagap, "Tuan Muda Morgan yang terhormat, Anda, tunggu sebentar, saya akan mengatur ruangan terbaik untuk Anda, maafkan atas ketidaktahuan kami." Morgan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke posisi Jeremy. "Aku hanya ingin ruangan yang diinginkan Jeremy." Raisa buru-buru mengangguk. "Baik, Tuan Muda Morgan, saya akan segera mengaturnya untuk Anda." Saat ini Raisa sangat menyesal di dalam hatinya, karena Raisa ini sama sekali tidak pernah memperhatikan Morgan. Sebelumnya, Raisa selalu menganggap Morgan hanyalah teman Nathan. Jika Nathan tidak membawanya ke sini, Morgan tidak akan memenuhi syarat untuk datang ke klub seperti ini untuk makan malam. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa Morgan akan menjadi anggota tertinggi yaitu Emperor Supreme dari Paradise Club, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Morgan merupakan Bos Johnson, yakni Tuan Muda Morgan dari kota Surabaya. Di depan Morgan, kualifikasi apa yang bisa dimiliki Jeremy dan Nathan? Setelah melihat reaksi Raisa, semua orang menunjukkan ekspresi yang sama. Nathan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Sementara Jeremy juga berdiri di sana dengan linglung. Hanya Semira yang tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Begitu identitas Morgan terungkap, semua hal yang direncanakan Semira gagal total dan sia-sia menemui Nathan. Raisa berkata dengan hormat kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, mohon tunggu sebentar."
Saya akan mengatur ruangan pribadi itu untuk Anda sekarang. Ya, Morgan mengangguk pelan, lalu menoleh ke semira Nathan dan berkata, kita bisa makan di ruangan itu. Ayo, setelah mengatakan ini, Morgan berjalan langsung ke ruangan yang diperebutkan Jeremy dan Nathan sebelumnya. Nathan dan Semira tidak punya pilihan selain mengikuti Morgan. Nathan awalnya bermaksud menggunakan Paradise Club untuk membuat malu Morgan hingga dia tidak berani menemui Semira lagi. Akan tetapi tidak ada yang mengira bahwa orang yang akhirnya malu sampai mati adalah dirinya sendiri. Nathan benar-benar tidak mengerti kenapa Morgan memiliki kartu keanggotaan Paradise Club. Selain itu, melalui reaksi Raisa kali ini, sudah cukup untuk membuktikan bahwa level kartu keanggotaan Morgan jauh lebih tinggi daripada miliknya dan Jeremy. Pada saat ini, Nathan menyadari bahwa Morgan selama ini hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Latar belakang identitas Morgan jelas tidak sesederhana yang digambarkan Semira. Bagaimana mungkin orang biasa memiliki kartu keanggotaan Paradise Club? Namun, Nathan juga diam-diam bersyukur di dalam hatinya bahwa dia tidak menyinggung Morgan barusan, jika tidak, tentu dia akan berada dalam masalah. Jeremy tampak bingung dan berteriak pada Raisa dengan ekspresi sangat kesal, Bu Raisa, apa yang terjadi? Kenapa kamu memberikan ruangan itu pada Morgan? Akan tetapi Raisa hanya menoleh dan melirik Jeremy dengan ekspresi sangat tak berdaya di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Jeremy sudah membuat Raisa dalam masalah besar kali ini. Jika tadi Jeremy tidak membuat masalah dengan Morgan, Raisa tentu tidak akan berusaha membantunya dan memperlakukan Morgan dengan buruk. Pada saat yang sama, Morgan tiba-tiba melihat kembali ke arah Raisa dan bertanya dengan lembut kepada Raisa, Bu Raisa, apa aku berhak membatalkan keanggotaan orang ini? Raisa terperangah saat mendengar ucapan Morgan. Sementara Jeremy yang berada di sampingnya juga tercengang. Bersambung.